Oke, perhatikan ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Baiklah, Bapak, hari ini adalah hari pertama kita untuk pertemuan dalam mata pelajaran komputer dan jaringan dasar. Jadi di awal pertemuan ini, sebelum kita mulai nanti perkenalan, ketua kelasnya mana? Anda ya? Itu ya? Ya, silakan disiapkan dulu, dipimpin baca doa. Pimpin baca doa. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa sesuai keinginan masing-masing. Berdoa dimulai. Mana suara? Berdoa dimulai. Sudah selesai. Nah, oke. Karena berdoa sudah selesai, jadi pertama dulu karena pertemuan pertama kita ini, mari kita perkenalan terlebih dahulu. Nah, sebelumnya ada yang kenal sama Bapak? Oke, perkenalkan nama Bapak itu Mitra Zulkia. Boleh dipanggil Pak Mitra aja. Ya, Pak Mit. Ya. Bapak sendiri itu lahir di Pasaman Barat tahun 2004. Umur Bapak sekarang 22 tahun. Ya, agak jauh lah dari Ananda semua. Oke, masih ada yang mau ditanyakan nggak soal Bapak? Status, Pak. Status apanya nih? Status pekerja atau status apa? Perkawinannya. Oh. Status perkawinannya, Bapak masih single. Kalau bilang berminat nanti boleh ya, Pak. Enggak, bercanda. Ya. Kalau status perkawinannya Bapak masih single. Pekerjaan Bapak sebagai guru honorer sekarang. Ya. Masih ada yang mau ditanyakan nggak soal atau tentang Bapak? Ya. Sebelumnya karena Bapak sudah perkenalan dan Bapak juga belum kenal dengan Ananda semua, maka saat Bapak panggil namanya di absen, silakan nanti perkenalkan dirinya apa saja misalnya rasanya perlu diperkenalkan dari diri Ananda sekalian. Jadi Bapak bebaskan apa saja mau disebutkan, asal tidak menyebutkan hal-hal yang tidak perlu sama sekali lah. Yang pertama, Alvin Ilham. Nama Alvin Ilham, panggilan Alvin, asal dari Pareman, umur 20 tahun, hobi baca. Selanjutnya, Akala Budiman Desa Putra. Perkenalkan, nama saya Akala Budiman Desa Putra, biasa dipanggil Jambi. Iya. Ya. Oke. Nah, selanjutnya Dafa Robani. Berdiri. Nama saya Farokmadi, bisa dipanggil Bapak. Itu aja yang saya perlu. Oke. Selanjutnya Damai Wahyuni. Oke, Pak. Perkenalkan, nama saya Damai Wahyuni, biasa dipanggil ini, Pak. Sekian ya.
Selanjutnya Febrian Al-Zakri. Izin Pak. Izin tadi. Iya. Ya, Mana izinnya? Jadi panggil pas sekolah di Pas perusahaan. kita sekolah. Baik pas sekolah. Emang sering gitu Febrian nih. Iya, iya Pak. Dia tawaran sama Pak. Oke. Selanjutnya dia Pak Upara. Baik, perkenalkan nama saya Geva Upara, biasa dipanggil Geva, umur 16 tahun. 16 tahun. Ya, Geva ya. Hendika Carolina. nggak masuk Pak, Kemana ya? nggak ada kabar. Gak ada kabar. Ah, yang mana yang betul? Tahu? Nggak ada kabar nih Pak. Nggak ada. Gak ada kabarnya. Oke. Ilham Farozi. Hadir Pak. Perkenalkan nama saya. Oh, berdiri perkenalannya. Nah, Perkenalkan nama saya Ilham Rozi, panggil saya Kakak. ya. Oke, Ilham. Selanjutnya Kurnia Ramadan. Izin Mbak. Ya, izin. Saya Kurnia Ramadan, biasa dipanggil Rama. Saya tinggal di Jawa Batu Kaba. Di Batu Kaba itu di mana? di Kemudian Pak. Kanke. Oh, iya, iya. Rama ya. Ini apa? Selanjutnya Emi San Pasaribu. Biasa dipanggil Isan. Umur 15 tahun. Hobi tak ada sih. Gak ada ulinya. Iya. Oke, Ihsan. Selanjutnya Bila Hanifah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mila Hanifah, biasa dipanggil Mila. Umur 17 tahun. Asalnya dari Pasaman. Pasaman. Oke, Mila Pasaman ya. Selanjutnya Nadia Rahman Fitri. Aslan. Perkenalkan, nama saya Nadia Ramadhani, biasa dipanggil Nadia, asal Ramadan. Para panjang. Nadia para panjang. Selanjutnya Roida Wafaisani. Hadir Pak. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Nurhida Fainani, biasa dipanggil Wafa. Asal saya dari Riau, Pangkinang, umur saya 15 tahun. Oke, Wafa Wakina. Wakina tadi kan? Ya, benar. Nah, Rahma Fitri Anissa. Silakan. Perkenalkan, nama saya Rahma Putri Anissa, biasa dipanggil Nisa, asal dari Padang. Fitri para panjang. Renanda nomor pertama silakan. Perkenalkan nama saya Renanda Nurul Siregar, biasa dipanggil Nanda. Asal saya dari Jambi. Salsabila Malidia. Izin gua tadi. Oh yang keluar tadi ya? Yo Pak Febrian. Mau info. Gak ada kabar. Nah, oke. Terima kasih Alvin ya. Iya Pak. Nah, karena kita sudah selesai perkenalan. Nah, karena ini juga baru pertemuan pertama kita di mata pelajaran ini, maka kita di awal-awal ini tidak perlu langsung masuk ke pembelajaran yang lebih banyak belajar terlebih dahulu. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajarannya, Bapak mau kita studi dulu tentang ya, bagaimana kita akan menjalani mata pelajaran ini selama 1 tahun ke depan. Nah, yang pertama untuk tugas-tugas itu silakan dikerjakan deadline-nya setiap minggu. Itu untuk tugas. Yang kedua untuk kehadiran minimal 80%. Silakan dicatat ya. Iya, Tugas-tugas tadi deadline-nya berapa hari, Nanda? 3 Pak. Nah, Salah, seminggu. seminggu ya. Silakan didengarkan lagi ya. Maaf Pak. Itu untuk tugas, deadline-nya setiap minggu. Lalu untuk kehadiran itu minimal 80%. Nah, jika ada kurang dari 80% kehadiran Ananda di mata pelajaran bersama Bapak, maka itu Bapak pastikan tidak akan lulus dan akan remedial dan terancam tidak naik kelas juga.
Selanjutnya penggunaan perangkat. Nah, karena kita di labor, jadi kan ada perangkat komputer dan ada juga HP. Jadi nanti silakan digunakan komputer dan HP jika diperlukan dan jika Bapak instruksikan. Nah, jika Bapak tidak ada memberikan instruksi untuk menggunakan perangkat itu atau tidak ada kebutuhan yang mendesak untuk menggunakannya, maka mohon jangan digunakan. Atau nanti resikonya yang pertama itu Bapak tegur, yang kedua Bapak keluarkan dari kelas dan Bapak anggap bolos. Ya, dapat dipahami. Itu yang ketiga. Yang keempat, tidak ada yang boleh berkata-kata kasar dan kotor selama pembelajaran, bahkan selama di lingkungan sekolah. Apabila Bapak mendapati hal-hal tersebut, maka Bapak juga akan memberikan sanksi berupa tidak lulus atau remedial di mata pelajaran Bapak ini. Oke, dapat dipahami? Oke, silakan dicatat 4 poin tadi ya. Oke, nah selanjutnya karena kotak pembelajaran kita juga sudah Bapak sampaikan, dan apakah kita semua setuju? Setuju. Nah, dan karena kita semua juga sudah setuju, maka kita harus menerapkannya sampai setahun pembelajaran ini. Ya, selanjutnya kita masuk langsung ke materi ya, yaitu dasar dan keselamatan kerja. Nah, jadi sebelum kita masuk ke komputer dan jaringan dasar materi yang lebih lanjutnya, kita harus paham dulu nih dasar-dasar dan keselamatan kerja selama kita di labor. Jangan sampai nanti kita pandai melakukan sesuatu, misalnya instalasi jaringan dan sebagainya, tapi untuk dasar dan keselamatan kerja aja kita masih kurang dan tidak paham dengan baik. Nah, oke, next. Nah, kenapa kita mempelajari ini? Sebelum kita masuk ke pertanyaan ini, Bapak ingin bertanya kepada Ananda semua. Mendengar mata pelajaran ini, yaitu komputer dan jaringan dasar, apa yang terbersit dalam pikiran Ananda semuanya? Ya, komputer dan jaringan. Saat mendengar komputer, apa yang terbersit di pikiran Ananda semua selain komputer? Maksudnya, misalnya apa yang ada dalam komputer dan sebagainya. Atau hanya komputer saja? Hah? Game. Yang lain? CPU. RTX. RAM. ROM. Ya, ada lagi? VGA. Apa? Oke, sampaikan saja, tidak usah takut. Kalau salah Bapak tidak akan jasa apa? PP. PB. Point blank. Oke, banyak ya. Itu untuk komputer. Nah, untuk mendengar jaringan dasar atau jaringan lah. Mendengar jaringan, selain kata jaringan, apa yang terbersit di pikiran Anda semuanya? Hah? Wifi, oke. Apa lagi? Password, kabel, ngelek. Ya, Indihome. Penilaiannya ya. Tidak salah. Gak apa-apa. Itu yang ketawa-ketawa itu apa? Mendengar jaringan yang terbersit di pikiran Anda apa? 4G. Oke, namanya ya. Oke, langsung kita masuk ke pertanyaan ini. Mengapa kita mempelajari ini? Nah, kenapa kita mempelajari tentang dasar dan keselamatan kerja ini? Karena dalam episode yang pertama itu ini penting untuk fondasi. Ya, silakan. Dari mana? Toilet. Ya, karena salah satu kawan kita baru datang, maka silakan. Siapa tadi namanya? Perkenalan terlebih dahulu. Sambil berdiri. Apa yang biasa perlu diperkenalkan? Perkenalkan, nama saya Salsa Mahidia, biasa dipanggil Abdillah. Saya berasal dari Sumatera Utara. Boleh kalau ada itu. Hobinya membuat bapak. Oke, terima kasih Bila Sumut. Nah, oke, kita
langsung ke materi ini ya. Yang pertama itu ini penting untuk fondasi karir IT profesional. Nah, coba bayangkan kawan-kawan, coba bayangkan Anda semuanya. Jika kita tidak paham untuk keselamatan kerja atau SOP di dalam lapor saja, tentu bagaimana kita mau profesional untuk melakukan profesi kita khususnya bidang IT, entah itu jadi IT support atau jadi teknisi, sekecil teknisi aja lah. Kita kalau nggak paham SOP tentu kita tidak bisa untuk melakukannya dengan baik dan mendapatkan apa namanya itu, mendapatkan karir atau pekerjaan, atau mungkin bisa dapat cuman nggak bertahan lama karena kita tidak paham SOP, karena keselamatan dasar aja kita tidak paham dan tidak bisa. Tentu itu nanti kita akan bermasalah ke depannya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, memahami logika sistem modern. Nah, oke, next. Standar keamanan industri global juga. Nah, jadi karena sekarang banyak standarnya, ada yang pakai standar global, ada yang pakai standar nasional misalnya. Jadi itu beda-beda. Jadi silakan, misalnya Anda pahami, misalnya kita mau membangun karir di mana. Misalnya pahami dulu kita perusahaannya di mana, pakai standar apa, dan seperti apa perusahaannya. Jadi ada yang memang standar keamanan atau standar penggunaan keselamatan kerja itu bisa beda-beda, tapi secara umum ada yang sama. Tapi secara spesifiknya itu setiap standar tentu, setiap perusahaan itu tentu punya kebijakannya masing-masing. Jadi silakan Anda nanti sebelum masuk dunia kerja itu nanti dipahami juga. Misalnya di perusahaan apa, Telkom misalnya, silakan dipelajari standar SOP dalam dunia kerja di Telkom itu seperti apa. Jadi agar nanti Anda saat sudah bekerja itu tidak bingung lagi atau tidak terlalu banyak bertanya dan tidak banyak melakukan kesalahan, apalagi kesalahan yang fatal, sehingga Anda bisa membangun karir yang lebih baik ke depannya. Itulah mengapa kita harus dan penting mempelajari K3LH ini. Nah, kemudian ada 3 pilar K3LH ini. K3LH sebelumnya kan Anda semua udah ada yang tahu K3LH? Belum, Pak. Gak ada yang tahu kepanjangan K3LH? Belum. Nah, kepanjangannya adalah kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan hidup. Apa tadi? Ihsan? Kesehatan, keselamatan kerja dan ekonomi. Ya, jangan tidur ya. Nah, ada 3 pilar dalam K3LH ini. Yang pertama itu manusia. Nah, ini khususnya kesehatan dan keselamatan kerjanya. Dia itu melindungi diri dari bahaya sengatan listrik, cedera fisik, melalui prosedur yang benar. Jadi karena kita banyak di labor ini, tentu kita harus melindungi diri dari pertama itu sengatan listrik, entah itu pakai isolasi atau pakai yang lainnya. Yang penting sesuai dengan standar untuk menghindari bahaya dari sengatan listrik, dan juga cedera fisik, yaitu penggunaan motong-motong kabel, apa namanya ini? Lupa. Kalau gini ya, tersandung. Nah, ya saya lupa tadi, tersandung. Entah karena instalasi kabel yang buruk dan sebagainya. Kan apalagi kan di belakang itu sering orang tersandung di situ. Nah, kalau orang Minang tercilapak. Nah, itu dari manusia sendiri. Yang kedua, itu pilar yang kedua itu adalah perangkat. Nah, kita juga harus bisa menjaga perangkat ini nih. Kita harus mencegah kerusakan hardware-nya, baik itu akibat listrik statis atau kesalahan penanganan fisik. Nah, seperti yang aku bilang tadi, misalnya nih, kawan-kawan nih, dalam menggunakan, anggaplah PC ini, nah, tapi standar penggunanya kawan-kawan tidak tahu. Misalnya colok asal colok, kameranya asal gini-gini, cepat-cepat, atau mengetiknya agak keras-keras. Nah, itu nanti bisa berdampak pada kerusakan perangkat dan sebagainya. Atau asal install saja, misalnya virus atau malware yang dari internet, itu juga bisa menyebabkan kerusakan terhadap perangkat. Itu pilar yang
2. Nah, selanjutnya pilihan ketiga itu ada lingkungan. Nah, lingkungan termasuk lingkungan kita di dalam kelas. Nah, ini tuh menciptakan ruang kerja yang bersih, rapi, dan ergonomis untuk produktivitas maksimal. Jadi ruang yang kerja itu usahakanlah rapi, instalasi kabelnya juga rapi dan sebagainya. Karena kalau cara kemarin nanti untuk perbaikannya atau perawatan ruangannya juga nanti akan susah dan lama. Itu. Nah, itu 3 pilar ketiga. Selanjutnya, oke, fokus lagi anak-anak, Ananda. Nah, selanjutnya itu anatomi atau untuk bagian-bagian sistem perangkat keras. Oke, bentar ya. Nah, jadi kita akan membedah apa yang ada di dalam kotak komputer yang ada di hadapan kita sekarang ini. Nah, Sabar Pak. nah, yang pertama itu untuk motherboard. Nah, tahu ibu bapak tulisnya secara harfiah. Yaitu sebagai pusat saraf di komputer yang kita gunakan. Nah, kan kalau di manusia, misalnya kita kan analogikan ke manusia, kalau sarafnya kena itu fatal. Misalnya sarafnya putus atau tersumbat dan sebagainya lah. Misalnya apa? Ada yang lumpuh, ada yang misalnya lumpuh. Tahu lumpuh kan? Tahu. Ada yang stroke misalnya dan sebagainya. Ya, yang ketawa-ketawa itu apa tadi motherboard? Ibu bapak. Ya, itu secara harfiahnya. Benar ya. Nah, jadi ini berfungsi itu sebagai pusat saraf. Jadi hampir semua kontrol-kontrolnya ada di sini. Nah, ini dia mainboardnya. Nah, motherboard ini itu para sirkuit utama yang menjadi tempatnya bertemunya semua komponen mengatur jalur komunikasi antar perangkat keras melalui jalur bus data. Nah, beberapa fungsi utamanya ada yang pertama menyediakan soket untuk CPU dan slot untuk RAM. Kedua itu mengalirkan daya dari power supply unit ke seluruh komponen. Itu beberapa dari fungsi utama motherboard. Selanjutnya logika dan memori kerja komputer. Nah, untuk prosesor, yang pertama itu prosesor atau CPU, Central Processing Unit. Nah, ini itu berfungsi sebagai pusat otak komputer. Nah, semua logikanya, perhitungan, eksekusi perintah itu dilakukan di CPU. Kecepatan sistem ditentukan oleh seberapa cepat CPU memproses instruksi. Nah, jadi seberapa cepat nanti sistem komputer yang kita gunakan ini itu tergantung CPU nanti yang kita gunakan. Selanjutnya ada RAM atau Random Access Memory. Nah, dia itu kayak meja kerja sementara. Dia menyimpan data yang sedang aktif digunakan oleh program. Bersifat volatil atau data hilang saat listrik mati. Semakin besar RAM-nya, semakin banyak tugas yang bisa dilakukan bersamaan. Nah, teman-teman tahu kan kalau semakin kecil RAM itu maka semakin sedikit yang bisa dilakukan. Misalnya kita buka banyak tab atau banyak aplikasi misalnya, tentu dia akan semakin lag bahkan crash kadang-kadang.
dan membuat HP cepat panas, membuat perangkat cepat panas. Contohnya analog, ini kayak HP. Nah itu untuk logika dan memori kerja dari komputer. Selanjutnya penyimpanan dan kecepatan. Nah, itu dalam komputer ini ada penyimpanan dan juga penyimpanan, masing-masing penyimpanan ini punya kecepatan masing-masing. Yang pertama ada non volatile memory (SSD). Itu ini gambar yang ini penyimpanan yang paling apa yang masa kini lah. Dia sangat cepat. Ya, dia sangat cepat. Dia nggak ada komponen bergerak atau kayak kipas-kipas misalnya di itu apa itu namanya hardware itu, dan terbaik untuk operasi sistem. Nah yang kedua itu ada hardware, yaitu area ini ada longgar-longgar. Nah biasanya kita pakai hardware ini untuk penyimpanan mekanik. Dia kapasitasnya besar dan harganya terjangkau, dan dia juga sifatnya permanen, cocok untuk arsip data. Tapi yaitu hardware ini karena dia masih pakai alat bergerak, misalnya kayak kipas-kipas di dalamnya atau logam-logam di dalamnya, jadi dia mudah dan rentan rusak, entah itu karena jatuh dan sebagainya. Beda dengan non volatile memory SSD tadi, kalau dia karena nggak ada perangkat-perangkat bergerak di dalamnya, jadi dia sangat tahan terhadap misalnya guncangan, jatuh dan sebagainya. Berbeda dengan Apa bedanya kalau memori SSD dan SSD yang SSD biasa dengan yang non NVMe SSD? beda. SSD yang biasa itu biasanya direkturnya lama-lama. Bedanya dengan NVMe SSD. Nah itu nanti iya. Bapak sudah lupa, bapak sebelumnya ingat, cuman karena sudah lama tidak pakai yang lama, jadi bapak lupa. Jadi ya nggak apa-apa, sama-sama kita cari nanti. Siapa? Jalur ilmu buka sekarang banyak, bisa dari Google, bisa dari bapak. Mungkin yang nggak bisa bapak jawab silakan dijawab. Ya. Selanjutnya sampai mana tadi? Sampai ya hardware-nya. Ya. Selanjutnya RAM atau ada dua disk data. Saya lupa deh yang tadi. Sudah ingat juga apa tadi. Tapi intinya dia RAM, sama dengan RAM, RAM access memory. Nah dia ini yang biasa kita gunakan. Dia itu memori sistem, berfungsi menjembatani dari storage ke prosesor secara instan. Nah tadi dia itulah yang biasa kita permasalahkan biasanya kalau laptop yang lama atau RAM-nya kecil itu performanya itu mempengaruhi juga performa, sehingga ya harus besar RAM-nya untuk bagus performanya. Nah jadi ketiganya ini perbandingannya biasanya NVMe ini non volatile memory ini biasanya digunakan untuk OS dan menjalankan aplikasi. Keren. Baik. Nah, biasanya non volatile memory ini digunakan untuk operasi sistem dan menjalankan aplikasi. Jadi dia biasanya semakin bagus SSD yang ini, dia semakin cepat jalan OS-nya dan saat kita membuka aplikasi dan menjalankan aplikasi. Harganya juga biasa lebih sedikit mahal, tentu karena kualitasnya juga semakin bagus dari yang dua ini.
Hah? Apa? Kalau gitu apa bedanya DDL LAM dengan LAM-LAM apa yang SDL SD LAM tuh Pak? Maksudnya? Apa beda? Kan DDL LAM itu yang terbaru Pak, kata Nah. Pak tadi. Nah. Terus apa bedanya dengan LAM-LAM apa? Yang SDL SD LAM? Kecepatannya. Itu aja. Kualitasnya juga tentu lebih bagus. Oke, nah ini power supply unit atau PSU. Yaitu dia yang memompa kayak gantung, dia memompa apa energi atau supply dia powernya itu dia yang menyalurkan ke semua perangkat. PSO itu yang mana Pak? Hah? PSO itu yang mana? PSU nggak ada di sini gambarnya. Lupa Bapak mencantumkannya. Nanti coba silakan searching di Google. PSU. Power supply unit. Bukan baterai Pak PSU itu Pak. Hah? Iya tapi di sini nggak ada. Lupa Bapak gambarnya. Ntar sampai PSU tadi ya. Nah nanti PS ini dia harus bagus juga. Dia juga mempengaruhi nanti karena kalau kualitasnya buruk dia bisa merusak komponen yang lain yang ada di PC kita atau komputer kita. Kemudian identifikasi port dan konektor. Nah di komputer ini tentu kita tahu ada beberapa port ya dan konektornya. Yang pertama USB 3.2 atau Type C. Ini ada yang belum tahu nih. Sudah tahu semua. Ya itu di samping Nanda itu ada charger saya. Type C itu contoh Type C. Nah, coba ambilkan Nanda biar tahu kawan-kawannya. Ini. Kan. Nah ini tuh ujung dari Type C. Tahulah kau, tahulah Ananda. Nah, ini tuh Type C namanya. Jadi kalau ujungnya kayak gini, nanti kalau ditanya di luar, ini namanya apa? Bukan Type C, Type C. Ya, bukan kan sering tuh nyebut Type C ya, bukan Type C, Type C. Type C itu kan bahasa Inggris, artinya tipe C. Nah, biar nggak salah sebut. Nanti kalau di dunia kerja malu kawan-kawan. Nah, malu Anda. Itu atau kalau di dunia kerja, bisa juga disebut dengan USB 3.2. TPA Pak? Hah? Nggak ada di sini. Ya, nanti ya, sebentar ya. TPA tadi. TPA itu tidak ada. Oh nggak ada. Ya. Udah tahu fungsi Type C sebenarnya Anda semuanya? Ya. Nah itu, seperti ini, ada kan pengisian dayanya. Mana dia? Nah, ini itu untuk yang kabel yang tadi bisa untuk pengisian daya dan transfer data. Kan biasa juga tuh dipakai buat transfer data. Kemudian HDMI atau ini ya. Ini kalau dicabut hilang apanya ini? Tahu? Tahu kan kalau HDMI? Tahu Ini Pak. cuma satu. Ada lagi. Ya cuma satu di Cuma sini. satu Pak. Ya itu yang biasa buat kita hubungin perangkat ini laptop ke Infocus. Oh ya. Tahu kan? Tahu ya. HDMI itu singkatan dari HDMI. HDMI itu singkatan ya Pak? Iya. High definition MI-nya saya lupa. Dia itu buat output. Ini kan di sini ada fungsinya. Output sinyal video dan audio digital ke monitor. Oke. Standar koneksinya high definition video. Kemudian ada 745 nih. Tahu LAN, dia kabel internet. Kabel internet tahu kan? Perlu paten juga. Yang mana? Nah, jadi kabel internet itu kayak gini. Terus LJ pakai singkatan apa ya Pak? Apa itu? Iya. Itu buat kode-kodenya lihat tuh. Nah ini adalah kabel LAN. Nah,
Oke, tahu kan? Itu yang di belakang. Nah, tahu kan? Tahu. Nah, Tahu, Kak. itu untuk kabel lah. Dia fungsinya untuk apa tadi? Koneksi jaringan. Koneksi dengan kabel, Pak. Baik dengan kabel. Atau bisa disebut juga dengan Ethernet. Selain itu, tahu kan kepanjangannya? Maka ya, Ya. Kemudian ada cek nih, ada yang bawa apa? Set. Ya headset. Ada. Nah, ada Pak, ada. Ada. itu biasanya buat kita nyambungin headset bukan yang wireless ya, headset biasa yang ada kabelnya ke, ya seperti yang dipegang kawan kita itu, Siapa, Pak? Ananda Ihsan. Itu kalau ujungnya kayak gitu, dia disebut dengan jack yang 3,5 mm. Ya, Berarti ada yang lebih panjang atau pendek nggak Pak daripada 3,5 mm Pak? ada, tapi tidak kita pelajari sekarang. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan pelajari. Dia ini buat standar audio, jadi dia cuman buat suara aja. Iya, buat suara aja. Nah, selanjutnya masuk ke apanya? Ini alur persiapan kerjanya. Jadi karena kita KTA juga jadi kita juga harus paham alur persiapan kerja kita dari awal sampai akhir. Nah, yang pertama itu kita melakukan cek, misalnya cek alat terlebih dahulu. Nah, kita menyiapkan toolkit lengkap dan pastikan lingkungan bersih. Ini tahulah Ananda semua, ini standar dimanapun ataupun untuk cek alat ini sebenarnya Ananda sudah tahu, tapi kita ulang kembali. Yang kedua itu proteksi SD. Yang ketiga unboxing, dan keempat observasi. Jadi ini dari alur persiapan kerja ini adalah saat barangnya masih baru rata-rata nih. Selanjutnya tangan berpikir pertanyaan buat kawan-kawan, buat Ananda semua. Coba Ananda renungkan pertanyaan ini, Ananda renungkan. Nanti saat setiap orang Bapak tanya satu-satu untuk memberikan penjelasan terhadap pertanyaan ini. Ya, silakan. Bapak beri waktu 3 menit cukup. Oke, Bapak baru kasih waktu 3 menit untuk teman-teman, untuk Ananda berpikir dan mendapatkan jawaban dari pertanyaan ini. Silakan. Profesor. Berdizo. Oke, 1 menit lagi. Ya, Ata mau menjawab duluan. Oh, ya silakan.
Oke, waktunya habis. Sebelum Bapak tunjuk, terlebih dahulu ada yang mau menjawab terlebih dahulu? Oke, karena tidak ada, maka ada. Tidak. Nah, karena tidak ada, maka dimulai dari Bila terlebih dahulu. Ya, silakan memberikan jawabannya. Jangan takut salah. Bapak juga sering salah, nggak apa. Kalau misalnya di masa depan semua komponen hardware digantikan software, kalau digantikan keseluruhannya nggak bisa karena cloud itu tetap membutuhkan komponen hardware. Jadi kesimpulannya profesi teknisi komputer masih diperlukan Pak. Alasannya karena tidak mungkin semuanya digantikan oleh Tidak cloud. digantikan. Tetap ada cloud itu tetap ada hardware-nya walaupun di tempat tertentu. Jadi itu jawabannya Pak. Oke, terima kasih Bila. Selanjutnya Bila. Jadi Bila mempermasalahkan soal keamanannya. Oke, selanjutnya Nadia. Masih diperlukan Pak, tapi mungkin peran itu yang Sebutkan peran, tapi perannya yang berubah. Oke, selanjutnya Ilham. Masih Pak. Alasannya? Ya karena cloud apa tuh software cloud itu butuh hardware-nya juga untuk nyimpannya Pak, untuk fisiknya gitu. Nah, selanjutnya Atal. Jawabannya? Butuh Pak. Alasannya? Kalau kayak Ilham, Apa alasan Ilham tadi? karena cloud masih bukan komponen hardware, maka teknisi komputer masih dibutuhkan bahwa Oke, selanjutnya Alvin. masih perlu Pak, karena data dibutuhkan kebutuhan resource fisiknya untuk menjalankan proses itu. Ya, Lekang. masih diperlukan Pak, karena perangkat kelas itu masih membutuhkan peralatan serta perbaikan. Oke, itu. Masih diperlukan karena walaupun banyak sistem menggunakan cloud, perangkat seperti komputer dan jaringannya tetap bisa mengalami masalah dan juga diperlukan perbaikan. Oke, Pak. Iya. Alasannya? Karena software itu masih membutuhkan masukan fisik. Ya mungkin software itu kelihatan dengan simulasi fisik. So, dokter bisa nggak kelihatan, tapi memang masih butuh fisik maksudnya. Ya, bisa. Kalau menurut analisis dan perbandingan dari saya, Nah, menurut saya faktanya itu realita, logika, hardware itu nggak akan hilang gitu ya. Karena software itu berjalan di atas hardware. ya. Nah, jadi walaupun semua beralih ke cloud, tapi cloud itu tetap membutuhkan hardware. Mungkin singkatnya seperti itu. Jadi masih dibutuhkan. Mungkin kalau secara profesi dapat beralih ke cloud engineer atau teknisi data science dan lain-lain. Ya. Sekian Pak. Oke, Rama. Jawabannya seperti yang ada masih Alasan? karena berbagai tenaga software atau perangkat fisik dibalik dari cloud tersebut, walaupun menggunakan masalah fisiknya mungkin masih dibutuhkan untuk pelihara atau merawat perangkatnya. Dapat? Ya. Jawabannya dan alasannya.
Ya betul ya jawaban dari anak-anak semuanya. Profesi teknis komputer ini di masa depan tentu masih diperlukan karena tidak mungkin juga semua hardware digantikan oleh cloud karena cloud ini juga saling saling membutuhkan antara keduanya. Jadi software ini bukan keduanya ya. Software ini pasti butuh hardware, tapi hardware belum tentu butuh software. Nah itulah intinya. Jadi tentu teknis komputer masih diperlukan dan kemungkinan juga kalau di masa depan itu job desk-nya yang berubah. Nah, oke, selesailah pertemuan kita pada hari ini di pertemuan pertama ini. Ya Bapak harap Ananda semua bisa mengerti dan nanti Bapak akan kirim bahan ajarnya ke grup kelas. Ke kelas ya Ananda. Jadi silakan disampaikan ke grup kelasnya agar bisa nanti diulang-ulang di rumah. Nanti Bapak akan tanyakan juga kembali di minggu depan sebagai persepsi. Ya. Nah, mungkin itu saja dulu pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi dan menambah pengetahuan kita. Serta kita tetap berkesehatan dan dilancarkan sekali lagi kegiatan kita sehari-hari. Amin. Bapak tutup, Bapak mohon maaf apabila ada kesalahan dan kepada Allah saya minta ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti stop record. Nampak ya? Anda kan sudah bisa melihat tuh beberapa kelebihan dan kekurangan teman-teman masing-masing itu.